Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami mengutamakan Tuhan dan segala-galanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bicara kelebihan, kode siapan buat kami. Kami adakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai ayat 16. Wahyu 19 ayat 11 sampai ayat 16. Firman Allah. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri. Dan dia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka mengundang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka dengan ganda besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, itu Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kita lihat satu, surga terbuka. Yohanes melihat surga terbuka. Dia melihat ada seorang yang naik kuda putih, yang menunggangi yang setia dan benar. Matanya, ya, dia bagaikan nyala api, sebagaimana Yohanes pernah melihat juga dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 yang berkata demikian. Wahyu pasal 1 maksud kami. Wahyu pasal 1 ayat yang ke ayat 1. Wahyu pasal 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang rupa anak manusia, pakai jubah yang panjang sampai ke kaki, dan dadanya ikat pinggang dari emas. Kepala rambutnya putih bagaikan bulu yang putih, dan matanya bagaikan nyala api. Yang jelas, nyala api itulah seorang yang naik kuda putih. Dia yang setia, dan jika dia yang benar, bahkan dikatakan dalam firman Allah, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darahnya, ialah firman, namanya adalah firman Allah. Pada ayat 13, ingat, firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1:14, itulah Yesus. Dialah firman yang hidup, yang menjadi manusia. Katakan pada ayat yang ke-16, pada jubahnya ada pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja segala raja. Dia yang patut kita sembah dan agungkan. Kita bukan menyembah pada raja manusia yang sebentar lagi akan bisa lengser, presiden juga akan lengser, tapi kita menyembah pada Allah Raja ya segala raja, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan aku dan segala. Ya Allah yang patut sembah, yang memegang kunci maut, yang memberi panjang umur, yang memberikan rezeki buat saudara, yang memegang kunci berkat, yang juga memegang kunci umur kita, sebagaimana Wahyu 3 ayat 7. Aku memegang kunci pintu. Bila mana aku membuka, tidak satu yang bisa menutup. Kalau aku menutup, tidak satu yang bisa membuka. Maka pada pagi hari seorang yang sangat bahagia, kita utamakan Tuhan, dia segala berkat.
berkat Allah sudah setia buat saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, disebabkan saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai maranatha Tuhan Yesus. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.